Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Mr. Queen, episode ke-11. Di episode lalu, ditemukannya jenazah yang diduga jenazahnya Dayang Wol membuat Jo Hwa Jin marah. Ia pun mengira jika kematian Dayang Wol adalah ulah Ratu Kim So Young. Selain itu, perubahan sikap Chol Jong yang tidak semanis dulu padanya membuat ia semakin menyimpan dendam pada sang ratu. Di sisi lain, Chol Jong pun bermimpi jika ia menjadi raja boneka yang sesungguhnya. Dan akibat mimpi buruknya itu, ia pun jadi tidak bisa tidur hingga menghabiskan waktu untuk membuat kamus kata-kata ratu. Ya, raja sedang jatuh cinta. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Jo Hwa Jin yang tengah kecewa dan sedih pun meminta bertemu dengan Ibu Surijo. Ia pun lantas memberikan buku besar itu pada Ibu Surijo dan meminta agar Ratu Kim So Young bisa dijatuhkan dengan buku itu. Sebenarnya apa sih isi buku itu sampai diincar orang sekerajaan? Sementara raja sedang bahagia sambil mempersiapkan pesta jamuan kesembuhannya ratu, Jang Bong Hwan malah mimpi mesum. Namun mendadak, Chol Jong muncul dalam mimpinya itu dan membuat Jang Bong Hwan emosi jiwa di pagi harinya karena Chol Jong telah merusak mimpinya. Ya, pikiran Jang Bong Hwan yang menyatu dengan Kim So Young semakin berantakan. Di satu sisi, ia merasa jijai, tapi di sisi lain, ia menyukai Chol Jong. Ia pun berkonsultasi dengan tabib yang mengatakan jika ratu harus bisa menerima dirinya apa adanya. Di saat bersamaan, Kim Moon Geun datang menemui ratu. Ia ingin memastikan jika selama menginap di rumah, tidak ada hal aneh yang terjadi. Maksud hati Kim Moon Geun adalah ia ingin bertanya, tahukah ratu jika ada barang yang hilang di rumahnya? Namun karena ratu sedang sibuk, Kim Moon Geun pun membatalkan niatnya untuk bertanya lebih dalam pada anaknya itu. Melanjutkan proses pemilihan selir, Jang Bong Hwan pun meminta Dayang Choi untuk memisahkan klan keluargahan. Namun begitu dilihat banyak banget silsilah keluarganya, Jang Bong Hwan pun memutuskan untuk cari muka lagi pada Ibu Suri Agung Sun Won. Ya, tujuannya supaya Ibu Suri tidak mengintervensi para selir pilihannya. Penemuan jenazah Dayang Wol mengejutkan Chol Jong. Di saat bersamaan, Jo Hwa Jin datang sambil membawa sketsa wajah Dayang Wol. Ia pun meminta bantuan Yong Byung dan Chol Jong untuk mengusut siapa Dayang yang menjual norige pemberiannya pada pedagang gelap. Benarkah Dayang Wol atau Dayang lain? Sepeninggalan Yong Byung, Jo Hwa Jin meminta Chol Jong untuk tidak terlalu memaksakan perasaannya pada dirinya. Ya, Jo Hwa Jin merasa jika Chol Jong kini mulai menyukai ratu. Yong Byung pun lantas mencari tahu wajah Dayang yang menjual norige dan ternyata benar, bukan Dayang Wol yang menjualnya, melainkan si Dayang mata-mata. Di ruangannya, Chol Jong pun meminta koki kerajaan untuk berdiskusi mengenai menu untuk pesta jamuan Suritnal. Chol Jong meminta untuk disiapkan makanan dengan tema sederhana namun terkesan mewah. Ya, rupanya buku besar yang banyak diincar itu ternyata berisi catatan sumber suap klan Andong Kim yang mana dibuat oleh Kim Moon Geun. Dan dengan bukti dari buku itu, Ibu Surijo akan bisa menghancurkan ratu seperti permintaan selir Jo, sekaligus menghancurkan klan Andong Kim. Hilangnya buku besar membuat Kim Moon Geun mencurigai jika Chol Jong lah yang mengambilnya dari rumah Kim Moon Geun. Makanya, Kim Jo Geun pun kini tengah menyusun rencana untuk melemahkan Chol Jong. Sementara itu, Chol Jong pun menduga jika dirinya akan menjadi tersangka utama yang mengambil buku besar itu di rumah Kim Moon Geun. Dibantu Yong Byung dan Hong, Chol Jong pun akhirnya membangun klan dari 3 keluarga selir kerajaan. Di sisi lain, setelah 3 selir berhasil dipilih, otomatis hari-hari Jang Bong Hwan pun tidak membosankan lagi. Karena kini ia sibuk menghabiskan waktu dan tebar pesona dengan para selir kerajaan. Yang tanpa ia sadari, Ibu Surijo dan Jo Hwa Jin tengah menyusun rencana besar untuk menghancurkannya. Ibu Surijo pun menyindir ratu, bukannya latihan memanah untuk berburu di acara Suritnal nanti, ini malah sibuk main jungkat-jungkit bareng selir-selir kerajaan. Namun Jang Bong Hwan mengatakan jika ia tidak akan memaksakan diri, toh Jo Hwa Jin pasti yang akan menang.
Sepeninggalan Ibu Surijo yang malah nakut-nakutin Jang Bonghwan, Hong Yun memberitahu jika semalam istana gempar karena penemuan jenazah yang diduga Dayang Wo. Malamnya, Jang Bonghwan yang mendadak gak bisa tidur memutuskan untuk mengirim surat berisi rayuan gombal untuk para selir. Namun apesnya, kurir yang disuruhnya malah salah kirim dan mengirimkan surat-surat itu pada Choljong. Choljong yang mengira surat-surat itu memang ditujukan padanya, akhirnya membalas surat dari Ratu dengan tulisan tangan yang indah serta kata-kata yang romantis banget. Ratu yang mengira itu adalah balasan dari para selir pun jadinya semangat dan kembali mengirim surat. Dan jadilah malam itu Raja dan Ratu saling surat-suratan, yang tanpa Ratu sadari jika surat yang dikirimkan itu diterima dan dibalas oleh Choljong. Ya, pacaran zaman dulu ya, nggak ada chatting-chattingan kayak zaman sekarang. Esoknya, Choljong bersama koki kerajaan tengah menyusun menu makanan untuk jamuan Suritnal. Namun tiba-tiba, Ratu yang tengah gembira karena dikira habis surat-suratan dengan para selir pun datang ke tempat Choljong berada. Choljong yang semalam habis saling berkirim surat dengan Ratu pun menyapa dengan gembira. Namun Ratu menyapa dengan dingin. Ya, Ratu kan nggak tahu kalau surat yang semalam ia terima itu sebenarnya adalah dari Choljong. Sang raja pun bingung, kenapa lewat surat dia bisa romantis tapi giliran ketemu malah malu-malu gitu. Malamnya, mereka pun kembali saling surat-suratan. Choljong pun menulis jika dirinya berharap suatu saat nanti Ratu bisa memaafkannya dan bisa membuka lembaran baru bersama. Namun, surat itu tidak jadi ia kirimkan pada Ratu. Dan hari jamuan Suritnal pun tiba. Semua penghuni istana menyambut gembira dengan berdandan secantik mungkin. Namun tidak dengan Jo Hwa Jin. Ia tengah fokus pada skill memanahnya dan di acara berburu nanti, ia tengah mempersiapkan sebuah anak panah bermata besi yang tentu saja membahayakan. Di tempat lain, kurir yang tengah mengirim bahan makanan untuk mendukung jamuan Suritnal pun dihadang oleh Kasim Pipi Codet suruhan Kim Jwagen. Dengan tidak adanya makanan di jamuan itu, Kim Jwagen hendak mempermalukan Choljong sebagai yang empunya acara. Sementara itu di balainya, bukannya buru-buru dandan, ini Ibu Surijo malah sibuk meramal nasib menggunakan stik keberuntungan. Dan hasilnya, nasib Ibu Surijo akan sial, sementara nasib Ratu akan baik. Ibu Surijo pun mengunjungi Ratu. Dengan dalih ingin dibuatkan makanan oleh Ratu, Ibu Surijo malah gagaratak alias cari-cari barang aneh di kamar Kim Soyoung. Ibu Suri pun malah menemukan surat cinta yang dikirimkan Choljong semalam. Sementara itu, Jang Bonghwan yang lagi males masak pun memutuskan untuk bikin popcorn aja. Di saat bersamaan, orang-orang dapur pun sedang panik karena bahan makanan tidak kunjung tiba. Koki kumis Baplang pun pergi ke tempat penyimpanan ikan kering dan membuat semua anggotanya ikut pergi juga. Selesai masak popcorn, Jang Bonghwan yang hendak kembali ke balainya tidak sengaja melihat seseorang yang tengah memasukkan serbuk racun ke dalam tong air. Dan rupanya orang itu diduga adalah leluhurnya Sekretaris Han. Jang Bonghwan yang hendak mengejar pun malah keserimpet trok hingga membuat semua popcorn termasuk dirinya pun terjatuh. Dan dengan emosi tinggi, ia pun kembali ke balainya dengan popcorn yang nyangkut di kepalanya. Dan tentu saja Ibu Surijo pun ngamuk karena menganggap Ratu telah bersikap tidak sopan padanya. Di jalan, koki kerajaan pun melapor jika bahan makanan tidak kunjung tiba pada Choljong. Dan mendadak, simpanan ikan kering pun membusuk semua. Pokoknya, bahan makanan telah disabotase. Choljong pun menyuruh Yongpyong untuk segera menyusul kurir yang membawa bahan makanan. Choljong pun akhirnya memulai acara dengan hikmat. Semua divisi menampilkan pertunjukan seni bela dirinya, termasuk divisi menembak milik Hong. Di balai Tom Yong Jeon, acara permainan berburu pun dimulai. Dan seperti biasa, Jang Bonghwan mah loba gaya. Dan di permainan berburu ini, targetnya adalah para Kasim dan Dayang yang dibagi-bagi menjadi target buruan. Dimulai dari burung yang nilainya 1 poin sampai harimau dengan nilai tertinggi, yaitu 10 poin. Para Kasim dan Dayang pun berlari ke tengah hutan, sedangkan Ratu dan para selir memburu mereka dengan panah cat berwarna. Sepeninggalan Ratu dan para selir untuk berburu, Ibu Suri Agung Sunwon dan Ibu Surijo pun kembali perang mulut. Dan kali ini, Ibu Surijo pun akhirnya berani membentak Ibu Suri Agung Sunwon. Ya, Ibu Surijo merasa di atas angin karena sudah memiliki buku besar, yang mana berisi catatan rinci kasus suap klan Andong Kim.
Merasa bosan, Ibu Suri Agung Sunwon pun mengunjungi tempat jamuan Choljong dan menantang Choljong untuk menunjukkan kemampuan bertarungnya. Ingat kunjungan Kim Byung In semalam? Ya, Kim Byung In memperingatkan Ibu Suri Agung Sunwon mengenai siapa Choljong sesungguhnya. Ia bukanlah raja yang lemah seperti yang ditunjukkannya selama ini. Dan mau tak mau, Choljong pun akhirnya menerima tantangan Ibu Suri dan ia pun bertarung dengan Kim Byung In menggunakan kipas. Dan tidak sengaja, Choljong pun bergerak persis seperti gerakan saat ia dan Kim Byung In bertarung dulu. Ya, Kim Byung In pun akhirnya menyadari orang yang menyerang ratu di malam kedua pernikahan adalah Choljong. Sementara itu, seluruh selir bersemangat mengikuti acara dan hendak memburu Kasim dan Dayang. Namun berbeda dengan Jo Hwa Jin, kali ini ia benar-benar menggunakan anak panah bermata besi untuk memburu seseorang. Ya, Jo Hwa Jin hendak memburu sang ratu. Yang lain semangat, Jang Bong Hwan malah ogah-ogahan. Dipikirnya, males lah, buang-buang waktu. Ia pun memilih untuk menunggu sambil tiduran di bawah pohon. Rupanya, di balik pohon yang ia sandari, ada Kasim yang sedang nyumput karena takut kena panah. Memanfaatkan kemalasan ratu untuk berburu, sang Kasim pun memiliki ide cemerlang. Ya, ia meminta ratu untuk pura-pura menembaknya saja, sehingga ia bisa kembali tanpa harus dipanah beneran. Dan keberuntungan buat ratu, ternyata sang Kasim adalah harimau, yang mana poinnya 10. Ibu Surijo pun terkejut, beneran ini teh ratu jago memanah? Padahal mah kemarin ini ratu sibuk main jungkat-jungkit terus. Jo Hwa Jin yang tengah memburu ratu pun akhirnya berhasil mengarahkan anak panahnya pada ratu yang sedang nyari biji-bijian. Haduh, ratu alias Jang Bong Hwan hanya bisa terpaku saat Jo Hwa Jin melesatkan anak panah besinya ke arahnya. Dan episode ke-11 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Akhirnya Kim Byung In pun mengetahui jika Choljong lah yang menyerang ratu saat malam kedua pernikahan. Sementara itu, bagaimana nasib Kim Soyoung alias Jang Bong Hwan ini ya? Apakah ia bisa menghindari anak panah tajam milik Jo Hwa Jin? Ataukah ia harus terluka akibat terpanah? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-12-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!